Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini udah bergabung semua ya. Oke, hari ini kita jumpa lagi di kuliah di mata kuliah yang berbeda ya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar luka. Ya. Kalian tahu nggak luka itu apa? Ada yang tahu? Luka itu apa sih? Bu, luka itu kalau tersakiti, Bu. Nah, itu luka gitu. Tahu yang mana? Nah, tahu nggak luka itu apa? Kerusakan, Kerusakan, Oke, Cantika. kerusak, Kerusakan. Yang rusak apanya, Cantika? Yang rusak apanya? jaringannya, Jaringannya. Oke. Terus, ada lagi yang lain. Ada yang lain? Apa tuh? Luka. Kalau dari bahasa medisnya, ada yang tahu nggak istilahnya ya? Istilahnya apa? Kalau luka kan bahasa Indonesia tuh. Istilahnya apa luka? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak? Ulnus, ulkus. Ada yang udah pernah dengar? enggak pernah Ibu. Belum ya? Oke. Nanti kalian harus mulai familiar ya dengan istilah-istilah itu gitu. Dan juga harus paham kalau ada istilah itu. Karena biasanya kita menggunakan pada saat nanti membaca diagnosis dan lain sebagainya kita menggunakan bahasa-bahasa medis gitu ya. Jadi istilah-istilahnya harus paham. Oke, kita bahas tentang luka. Sebentar. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya. Di teorinya kita akan membahas tentang konsep luka, ya, kemudian penata laksanaan luka dan konsep perawat luka. Ya. Nah, nanti mungkin kalau untuk heading dan rawat luka, nanti kita akan melakukan praktikum. Nah, tetapi kalian nanti perlu untuk mempelajari apanya? Teorinya dulu, gitu ya, konsepnya dulu tentang rawat luka, ya, tentang heading. Rawat luka apa aja tentang heading? Tahu nggak heading apa heading? Heading. Jahitan luka. Oke, heading itu menjahit luka, gitu ya. Kemudian rawat luka yang lain seperti membalut, begitu, atau mengganti, gitu ya. Oke, nah untuk daftar tiliknya mungkin kalian udah mendapatkan secara umum daftar tilik untuk Sudah heading, Ibu. sudah ya. Oke, dan rawat luka. Oke, nanti spesifiknya di handout itu juga sudah saya jelaskan ya tentang bagaimana penata laksanaan luka dengan heading dan juga rawat luka. Oke, nanti kalau untuk praktikumnya ya ada demonstrasi dan juga nanti saya coba sematkan ya contoh video gitu, bagaimana caranya heading. Itu yang akan kita bahas di pertemuan ini ya. Nah, kalau kita lihat dari definisinya luka ya. Nah, luka itu tadi Cantika bilang rusak, Bu, jaringannya. Ya, ada kerusakan, ada hilang, rusak jaringan tubuh gitu. Nah, penyebabnya karena apa? Macam-macam. Biasanya karena trauma. Ya, bahasa trauma itu adalah karena adanya misalnya trauma benda tajam ditusuk atau tumpul. Nah, akhirnya traumanya bentuknya memar gitu ya. Atau perubahan suhu begitu. Ya terbakar ya bisa. Zat kimia, ledakan ya, tersengat listrik atau misalnya digigit hewan. Nah, gitu. Itu definisinya ya, luka atau illness. Sebentar, kok balik lagi. Nah, luka kaitannya erat dengan apa? Dengan anatomi kulit.
Nah, kalian udah pastinya udah dong sistem dari apa anatomi kulit ya, sistem integumen ya. Sudah belajar tentang sistem integumen gitu ya. Nah, di sini di anatomi kulit ini kan ada hilang atau rusak jaringannya. Nah, pastinya kalian harus paham ini dulu. Nah, rusak jaringannya itu yang mana, Bu? Gitu ya. Kalau kita lihat dari lapisan kulit, itu ada epidermis. Nah, ada epidermis. Nah, di sini ini ada lapisan-lapisan kulit, mulai dari yang nih yang atas nih, stratum corneum. Gitu ya. Nah, biasanya kan kalian kalau perawatan nih skincare gitu ya, atau misalnya exfoliating gitu ya. Nah, ini kita juga untuk apa namanya? Membersihkan ya, membersihkan sel-sel kulit mati ya yang ada masih yang di luar sini, di sini. Oke, nah kalau luka terjadinya di mana? Nah, biasanya dia teriris nih sampai ke jaringan yang bawah, sampai ke dermis juga. Nah, tergantung seberapa besar lukanya. Bu, apa bisa juga sampai ke organ dalam? Bisa juga gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau ini terjadi luka, nah ini kita lihat ya di ini epidermis itu yang di sini ya, di sini ya, di sini ya, di epidermis ini. Oke, sorry, ini ya, di epidermis ini ya, di sini. Nah, di dalamnya ini ada dermis dan di sini ada hipodermis. Nah, kalau terjadi luka, nah kalau dia sampai ke bawah ya, kalau ini epidermis aja, lapisan luarnya. Nah, kalau sampai bawah, nah ini kita lihat nih, di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada sel darah, apa namanya, pembuluh darah. Pembuluh darah. Dia kalau mengenai ini akhirnya terluka keluar darahnya, gitu ya. Nah, ini juga bisa sampai ke bawah, gitu. Nah, itu prinsipnya ya. Dari sisi anatomi kulit kalian harus paham dulu. Kemudian kalau kita lihat dari klasifikasi ada macam-macam. Nah, ini tergantung ya apa dari waktu kejadian, jenis dan tingkat kontaminasi. Nah, biasanya kalau dari waktu kejadian ini kalau luka akut itu berarti yang baru gitu ya. Jadi misalnya nih kamu kena pisau dapur gitu. Nah, ini luka sayat berarti baru fresh. Nah, kalau luka kronis itu yang lukanya dia udah lama gitu. Misalnya ulkus diabetes. Ulkus diabetes itu jadi dia luka karena eh, seseorang itu adalah penderita diabetes. Nah, di mana kita ketahui bahwa orang diabetes itu biasanya luka, kalau sudah timbul luka, nah itu proses untuk penyembuhan lukanya lama gitu. Karena apa? Karena dia mengalami resistensi insulin gitu ya. Oke. Nah, contoh lain adalah ulcus decubitus. Ulcus decubitus itu biasanya terjadi pada pasien dengan tirah baring. Tahu tirah baring? Bed rest. Kalau pasien dengan bed rest itu kan lama-lama dia itu kan tidur terus tuh. Makanya perlu dilakukan mobilisasi. Nah, karena tidur terus, itu bagiannya tertekan. Nah, biasanya yang sering itu di daerah punggung atau di daerah yang di sini di atas di tulang apa di tempat duduk di tulang duduk gitu ya, di pantat, di bagian pantat. Nah, itu biasanya sering terjadi ulcus decubitus. Nah, kenapa ini terjadi? Ya biasanya karena pasiennya tirah baring, misalnya pasiennya nggak sadar gitu ya, sehingga eh, maksudnya nggak sadar itu koma ya, sehingga dia tirah baring dalam waktu lama, sering terjadi luka karena itu, karena tekanan yang ada di belakang. Biasanya terjadi di pantat gitu, punggung begitu. Nah, sehingga memang pada pasien-pasien tirah baring, bed rest itu juga perlu dilakukan mobilisasi supaya tidak terjadi ini. Ya, itu dari sifat waktunya. Kalau akut itu yang ibaratnya yang fresh, kalau yang kronis itu udah lama gitu. Nah, yang fresh apa? Sayat, luka bakar, luka tusuk, gitu ya. Crash injury, crash injury itu kayak apa? Luka karena akibat kecelakaan, tabrakan. Luka jahit,
luka jahit ini maksudnya luka operasi karena sayatan, ya. Sayatan di meja operasi biasanya. Kemudian skin graft, gitu ya. Skin graft itu ya sayatan juga di kulit. Oke, kemudian dari sisi jenis. Nah, ini jenis-jenis ini ya sebenarnya ini klasifikasinya ada memang beberapa gitu ya. Abrasi ini ya karena gesekan gitu ya. Robek itu namanya laserasi. Nah, ini biasanya juga kita sering juga misalnya laserasi yang terjadi pada ibu melahirkan. Apa? Robekannya yang terjadi pada ibu melahirkan apa? Biasanya robekan apa? Perineum. Perineum. Oke, perineum tahu di sebelah mana? Perineum. Benar bisa. Perineum di sebelah mana? Dia di antara letaknya di mana perineum? Anus dan Antara anus antara dan anus dan kencing. vagina. Oh iya. Iya, kandung kencing di atasnya lagi gitu ya. Oke. Nah, di situ biasanya sering terjadi robekan karena proses kelahiran ya. Luka tusuk, tembak, gigitan, aborsi. Oke. Kemudian tingkat kontaminasi ada namanya luka bersih, terkontaminasi, ada juga luka infeksi. Nah, ini biasanya jenis-jenisnya kontaminasi misalnya kayak luka bersih ini luka karena setelah heating setelah operasi gitu dia luka bersih. Kayak misalnya terkontaminasi luka bersih terkontaminasi misalnya kena kotor gitu ya dia bersih lukanya bersih tapi terkontaminasi. Oke. Kalau luka kotor infeksi ini jadi dia lukanya udah bentuknya udah ada infeksi. Nah, tanda-tandanya infeksi itu biasanya ada pes. Tahu pes? Apa pes? Nah, pes. Halo? Pes apa pes? Ada? Nah, nah. Oke. Kalian harus membiasakan ya, harus sering vocabulary atau perbendaharaan kata istilah medis harus diperbanyak ya. Oke, caranya bisa kalian misalnya ini belajar atau misalnya sehari 5 istilah gitu ya, sehari gitu. Nah, ini berlaku juga untuk yang kemarin kamu kayak anatomi fisiologi itu kan banyak sekali istilah-istilah kan ya. Nah, itu gitu. Jadi harus hafal gitu istilah-istilah itu ya. Ya, jadi itu apa udah ini nanti dalam prosesnya itu sering kalian terpapar itu ya gitu. Nah, kalau kalau dokter 100% ya. Kalau bidan itu juga sama, kalian nakes gitu. Jadi ya harus paham gitu dengan istilah-istilah medis gitu ya. Oke, nah ini contoh-contohnya ya. Nah, ini infeksi ini nih, contohnya nih kayak gini gitu ya. Bu, emang sengeri itu ya juga ada gitu ya. Nah, ini yang dinamakan infeksi ini pes ini loh yang nanah gitu. Pernah tahu nanah ya? Gitu. Nah, biasanya nah ini nanah. Nah, nekrotik hitam. Nah, ini nekrotik hitam ini jaringannya ini mati nih. Biasanya ini ini kalau udah kering ya, ini harus dikelupaskan supaya timbul jaringan baru. Nah, supaya nanti luka apa kulitnya nanti timbul apa membentuk kulit atau jaringan baru sehingga menjadi kulit baru gitu ya. Nah, ini biasanya ulkus diabetes, ulkus dekubitus juga kayak gini gitu ya di belakang. Kayak gitu gitu. Nah, ini juga sering terjadi ini kayak apa namanya pada pasien-pasien dengan diabetes gitu ya karena dia proses penyembuhannya lama gitu. Kalau misalnya kena luka itu juga eh, lukanya juga kondisinya kurang baik gitu ya karena kadar glukosanya tinggi pada diabetes. Ini contoh-contohnya aja. Oke, ini klasifikasi ya. Ada juga yang luka tertutup, terbuka gitu. Kalau tertutup itu kayak misalnya kalian abrasi itu kayak babras, tapi cuma geret-geret gitu loh. Jadi dia nggak 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 keluar darahnya kayak gitu. Cuma
apa ya, abras gitu, jadi babras, apa bahasa Jawanya babras gitu ya, karena gesekan gitu. Kalau memar, jadi dia itu kayak di dalam, ya biasanya kayak, tahu memar, jadi dia di dalam itu kayak ungu kemerahan gitu ya. Nah tapi itu sebenarnya dia luka gitu di dalam. Oke, kalau yang terbuka itu yang robek. Nah, robek keluar darahnya. Oke. Kalau ini dari sisi kedalaman dan luas, ada yang setengah. Nah, yang tadi ya, lapisan epidermis itu yang atas sampai yang bawah. Ada yang bisa sampai dermis. Itu yang full gitu ya, yang full thickness. Kalau parsial itu tengah-tengah gitu. Ya, kalau semakin dalam ya dia biasanya proses penyembuhannya akan semakin lama gitu. Jadi kalian perlu untuk mengidentifikasi dan mengkaji jenis lukanya bagaimana sebelum kamu melakukan penanganan luka atau perawatan luka. Kemudian macam dan kualitas penyembuhan. Nah, ini ada biasanya ada luka tajam dan bersih, parut minim. Nah, ini kita dalam mengidentifikasi ya bagaimana proses luka itu, penyembuhan luka itu gitu ya. Biasanya kalau sudah lama, luka itu akan ada nanti dia itu kan nggak langsung ya, Rek. Nggak langsung terus jadi kulit baru, tetapi ada prosesnya gitu ya. Biasanya kalau udah ini ada parut, parut tahu parut ya, jadi kayak jaringan parut gitu. Nah nanti tambah lama tambah hilang gitu ya. Tapi ada juga yang bentuknya itu jadi dia nggak hilang. Saya juga ada mana ya? Oke, jadi ada tuh kayak nggak hilang, sedikit ada tanda, nah itu namanya keloid gitu ya. Ya, jadi tanda parut yang nggak hilang gitu, itu namanya keloid. Oke, ada kalau yang minim itu berarti dia udah mulai halus. Yang lebih kasar itu jadi dia kayak masih masih belum terlalu ini ya, penyembuhannya belum sempurna gitu. Oke, nah dalam proses penyembuhan luka, jadi itu enggak serta-merta misalnya kalau udah luka terus tiba-tiba jadi kulit baru, enggak kan? Kalau kalian, ini kalian pernah nggak? Kalian pernah, pasti sudah pernah semua dong, kena, mengalami luka gitu kan pernah kan? Misalnya, Pernah. oh, mungkin ada yang nggak pernah, misalnya jatuh berdarah gitu kakinya, atau misalnya jarinya kena silet apa kena pisau gitu pernah ya? Ya, gitu pernah. Gitu tuh langsung sembuh atau prosesnya gimana? Coba aku pengen tahu. Proses yang kalian alami, coba aku pengen tahu. Kamu kalau luka itu gimana? Bu, saya luka Berdarah Ibu. berdarah. Oh, terus, terus Terus apalagi habis itu dibersihin, dibersihin, bersihnya pakai apa? mengering. Habis Ber mengering itu biasanya kan mengelupas Ibu. Terus oh, baru kulitnya ganti ganti gitu. Kalau kamu bersihkannya pakai apa biasanya? alkohol. Oh, alkohol, nggak perih ya? Tergantung lebar lukanya Ibu. Oke, kalau dalam perih ya? Iya, bisa juga salah Iya. satu gitu. Ya, pakai air bersih juga bisa. Biasanya kalau ini pakai normal salin gitu ya. Normal salin bisa. Jadi larutan antiseptik yang lain bisa juga. Kalau alkohol, kalau misalnya lukanya tajam, maksudnya lukanya dalam gitu, itu perih, perih sekali. Nah, ada proses nggak kamu merasakan nyeri? Iya, berdarah. Mm-mm. Nyeri juga nggak? Iya Ibu. Nyeri juga. Perih. Oke. Oke, kemerahan di sekitar jaringan yang setelah apa yang misalnya yang tersayat merah juga nggak? Halo, merah juga nggak?
Ya, merah. Iya. Oh iya, merah. Nah, jadi proses penyembuhan luka itu dia butuh eh, waktu, ya, butuh waktu. Jadi proses perbaikannya, nah ini perbaikan kerusakan ini butuh waktu, ya. Nah, di mana di sana ada penggabungan, ya, respon vaskuler. Respon vaskuler itu pembuluh darah. Aktivitas seluler itu bukan telepon, ya. Seluler itu sel, ya. Jadi di tahap sel, ya, jaringan sel, nah itu dia butuh apa namanya, terintegrasi, berkoordinasi untuk melakukan penyembuhan luka, gitu. Dan juga bahan kimia, maksudnya bahan kimia yang ada di dalam tubuh, ya. Oke. Nah, dia itu membentuk struktur fungsi, gitu, ya. Nah, jadi nanti eh, dia di situ bekerja, ya, supaya membentuk kulit baru, gitu. Nah, akhirnya dia keadaannya bisa menjadi kulit yang sama, ya, seperti sebelumnya. Oke. Nah, di dalam proses penyembuhan ini ada respon. Pasti di situ ada proses radang, nggak langsung sembuh. Makanya pada saat luka itu potensi terjadinya infeksi itu juga cukup besar. Nah, oleh karena itu penanganannya adalah kita perlu untuk mencegah terjadinya infeksi dengan apa? Dengan melakukan perawatan luka yang tepat. Jadi kalau misalnya ada luka akut, ya baru terjadi luka nih, nah itu harus segera dibersihkan, jangan sampai terkontaminasi benda-benda yang lain, ya, benda yang kotor misalnya. Bersihkan, ya, kemudian kalau bisa diberikan larutan antiseptik. Nah, biasanya apa? Biasanya kasih contohnya kasih iodin, gitu, ya. Oke. Biasanya kasih iodin. Iodin itu betadin contohnya. Gitu. Oke. Nah, itu untuk proses apa? Untuk menghambat supaya tidak ada mikroorganisme lain yang masuk ke jaringan. Oke, pada dasarnya luka itu dia akan melakukan proses penyembuhannya sendiri, begitu sebenarnya, gitu, ya. Nah, tetapi kita juga melakukan perawatan luka itu supaya nanti jaringannya bersih, begitu. Nah, sehingga yang terbentuk kulit barunya juga akan bagus, gitu, ya, kembali juga, dan kita terhindar dari infeksi. Oke, nah ini proses peradangan, ya, yang bisa terjadi. Tumor itu jadi dia akan membengkak, gugur itu nanti dia jadi agak kemerahan, gitu, ya. Kalor itu biasanya disertai dengan panas juga kadang, gitu, ya. Oke. Dolor fungsiolesa. Nah, di sini fungsiole dolor itu jadi kadang disertai juga ada rasa-rasa nyeri, gitu, ya. Fungsiolesa itu jadi pada saat proses peradangan itu biasanya keluar kayak cairan, gitu, ya. Ya, kayak kayak serum gitu. Nah, itu serum dari ini kayak cairan gitu. Biasanya basah. Nah, itu cairan itu adalah fungsinya dia yang akan melumasi, ya, melumasi dan nanti membentuk apa namanya jaringan baru. Nah, biasanya kan masih basah gitu kan, kuning gitu, ya. Bukan kuning, bening gitu. Nah, terus akhirnya dia menjadi mengering, terus jadi hitam gitu kan. Nah, prosesnya biasanya terus bu kelentei, ya. Nah, biasanya dikelentei itu kalau kalau udah hitung-hitung. Nah, itu sebenarnya jangan. Nanti dia hilang sendiri, akhirnya menjadi kulit baru, gitu, ya. Itu. Nah, itu prosesnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya, ya. Jadi ada tahapan fasenya pertama ini bleeding ini pas terjadi lukanya. Ini luka. Nah, ini blood vessel ini adalah pembuluh darahnya kena, akhirnya berdarah. Ya. Nah, berdarah di sini nanti ada blood clot. Jadi kayak darahnya membeku, ya enggak? Ya enggak. Nah, ini darah membeku kalau mbok. Jadi dia itu kan kayak transparan. Nah, itu kan kalau kena gesek atau apa akhirnya darah lagi, gitu kan. Nah, kita menghindari itu, menghindari supaya tidak terjadi gesekan. Nah,
Kenapa? Ya karena blood clot ini nanti dia akan melindungi, gitu ya. Nanti dia darahnya beku, nah nanti ini dia akan melindungi bagian bawahnya, nah supaya nanti bagian bawahnya, nah ini kamu lihat ya di sini ya. Yang ini tadi yang kita bicara tentang aktivitas sel, respon vaskuler. Nah ini kan dia membentuk nih fibroblastnya sama makrofagnya, dia membentuk antibodi ya untuk mencegah infeksi dan juga proses untuk penyembuhan luka itu ya. Nah, pertama pada saat dia ini bleeding, nah ini terbentuk blood clot ya. Jadi blood clot itu darah, bahasanya lapisan darah yang beku di atas untuk melindungi. Nah, terus setelah ini fasenya bleeding, nah terjadi inflammation. Nah, biasanya kan mulai bengkak gitu kan, lukanya agak bengkak gitu ya terjadi. Nah, ini namanya adalah fase inflamasi. Nah, fase inflamasi, kalau kita lihat di luar, kalau tadi darah kayak darah beku di atas gitu, nah ini sekat udah mulai agak kering gitu ya. Jadi kayak gumpalan darah, bentuknya merah gitu, tapi dia nanti agak mengering. Nah, bentuknya jadi namanya scab. Ya. Nah, di sini, jadi ini proses dia kering. Nah, di sini dia fibroblast sama makrofagnya dia bekerja untuk proses penyembuhan luka. Nah, kemudian setelah fase inflamasi, ada fase proliferasi. Nah, di sini fibroblast terjadi proliferating fibroblast. Nah, ini fibroblastnya. Kalau kita lihat dari apa namanya gambar ya penyembuhan lukanya, nah ini ya dia udah mulai sembuh. Nah, jaringan-jaringan bawah ini udah mulai sembuh. Nah, sampai nanti, nah ini udah mulai ini dia ke dermis ya, ke lapisan yang atasnya di bawah lapisan epidermis ini udah mulai terbentuk, udah mulai sembuh, proliferasi gitu. Tapi masih butuh waktu. Ya. Kemudian fase selanjutnya adalah remodeling. Nah, kalau kita lihat di sini nih, apa yang terjadi? Nah, di sini udah mulai nggak ada ini ya, udah mulai sembuh ya. Nah, tapi memang dia masih agak kemerahan gitu. Biasanya juga masih agak agak sakit gitu kalau disentuh. Nah, tetapi ini dia sudah mulai nih, di sini freshly healed epidermisnya juga cuman kemerahan gitu ya. Biasanya lukanya juga sudah mengering gitu. Nah, ini sudah mulai remodeling ini sembuh. Nah, nanti terbentuk kulit yang baru seperti sebelum terjadinya luka. Healthy one healing in fibroblasts, the main connective tissue cells present in the body and macrophage which form in response to infection. Gitu. Ya, jadi ini tadi ada koneksi ya antara fibroblast sama jaringan sel sama makrofag untuk merespon ya dia melawan supaya tidak terjadi infeksi dan juga uh, penyembuhan luka lebih apa cepat ya bisa sembuh lukanya. Oke, ini adalah tahapannya. Oke, di sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya ke slide selanjutnya. Belum, Ibu. Oke, jelas ya? Sudah jelas ya? Jelas, insya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelasin nih tadi ya. Nah, ini tadi yang di fase ini nih, inflammation. Nah, ini lebih komplit lagi. Jadi di fase inflamasi atau inflammatory phase biasanya di hari-hari ketiga gitu ya sampai hari kelima, nah ini masih proses ini gitu. Jadi nggak bisa juga buru-buru, aduh pengen cepet sembuh gitu ya, karena dia butuh waktu. Nah, ini di fase ini kan memang pembuluh darahnya lagi putus sih, akhirnya timbul perdarahan gitu. Nah, ini tubuh itu dengan segala komponen yang ada ini tadi ya, fibrin clot, makrofag, ya, dan neutrofil ini. Nah, ini mereka bersinergi untuk
berusaha menghentikan perdarahan, ya, dan proses peradangan yang ada di sini. Nah, ini dermis, epidermis, ini fat. Fat itu uh, lemak ya. Ini di sini bawah ini jaringan lemak. Nah, di sini dia antara blood vessel, neutrofil. Nah, ini dia melakukan perbaikan, bersinergi untuk melakukan penyembuhan jaringan, ya, seperti itu. Nah, biasanya terjadi fase inflamasi ini di hari ketiga sampai hari kelima biasanya. Oke, nah ini yang tadi ya, blood clot ya. Jadi jaringan apa namanya, darah yang buku yang di atas gitu. Biasanya udah mulai mengering. Biasanya, tapi makanya kalau misalnya kena gesekan, kena benturan, nah itu jangan sampai gitu ya. Karena nanti dia akan berdarah lagi gitu. Nah, oke. Nanti keluar lagi darahnya. Nah, kalau ada blood clot itu jadi kayak kayak bahasanya kayak agar-agar gitu. Agar-agar yang belum jadi gitu. Jadi lapisannya kayak gitu. Jadi dia masih belum benar-benar apa, sembuh membentuk daging ya, membentuk kulit gitu. Gitu. Jadi harus hati-hati, jangan sampai terbentur. Oke. Nah, kemudian fase proliferasi. Nah, ini ya yang tadi saya jelasin. Dia udah mulai di sini udah mulai sembuh ya, di bawah sembuh. Nah, ini mulai menautkan tepi luka fibriblas. Nah, nih. Ini udah mulai tak bertaut dia. Ini jaringan-jaringannya. Sel apa, kulit-kulitnya nih udah mulai. Oke, lalu remodeling. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini kulitnya kan udah terbentuk nih lapisan epidermisnya. Nah, di sini biasanya penyerapan kembali jaringan berlebih. Oke, pengerutan sesuai gaya gravitasi. Jadi udah mulai bentuk teksturnya, kulitnya itu udah mulai kembali dan membentuk jaringan yang baru. Biasanya memang butuh waktu, biasanya 3 sampai 6 bulan sampai benar-benar dia udah kayak kulit yang sebelumnya. Itu. Nah, itu tadi adalah proses tahapan penyembuhan luka dan fase-fasenya. Nah, apakah semua luka itu akan sembuh? Oke, baik. Tiba-tiba putus ya. Gimana? Suara saya masih oke? Oke, Dengar? Ibu. Oke, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Halo? Nggih, Bu. Oke. Oke, Ibu. Nah, itu tadi kan proses penyembuhan luka butuh waktu. Oke, menurut kalian, apakah setiap orang itu proses penyembuhan lukanya itu sama? Waktunya yang diperlukan untuk lukanya sembuh sama nggak? Iya, gimana? Sama nggak? Butuh Enggak. waktu yang sama? Enggak. Kenapa kok enggak? Menurutmu gimana? Kenapa kok enggak? Tergantung. Tergantung. Tergantung lukanya. Tergantung lukanya, terus apa lagi menurut kalian? Bu, misalnya ya, kok aku lihat ada yang ibunya misalnya kok lukanya cepat sembuh, ada yang kok dia lama, itu kira-kira karena apa? Itu tadi bilang tergantung lukanya, Bu. Terus apa lagi? Iya, karena apa lagi?
Ini kan Tergantung ini Hah? Tergantung apa? it- apa ya? Nggak apa-apa. Itu loh Bu, kayak buat nutup lukanya itu kan orang-orang biasanya beda-beda Bu. Tergantung jaringannya, jaringannya itu cepet apa enggak nyatunya gitu. Loh, lah ya, Tergantung keparahannya. keparahan. Nyatunya cepet atau enggak lah ya itu yang ditanyain, Zan. Kira-kira cepet enggaknya itu karena apa? Ya ada yang lain. Ini kok kayak liane turu ya, Jojo. Ayo, jarene mau arepe ya Bu, nanti kita open cam semua. Masa sing open cam wong loro. Ndi liane turu, awas ya. Mana tadi sama Siti Maimunah nggak sih, Nizam? Mana katanya iya Bu, nanti kita on cam semua gitu bilang. Mana Siti Maimunah juga nggak on cam. Eh, eh, suaraku, aku mendengarnya kok putus-putus ya. Kalau suaraku apa jelas, Rek? Jelas, Bu. Suaranya jelas sih Bu. Oh, oke, Suaranya oke. Oke, oke, saya lanjut ya. Oke, nah, jadi luka penyembuhannya itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi satu orang dengan yang lainnya itu bisa jadi berbeda. Nah, tetapi idealnya ya fase-fase yang tadi yang saya jelaskan, nah itu biasanya eh, sesuai dengan waktunya gitu. Jadi misalnya membutuhkan waktu berapa lama itu normalnya gitu ya. Nah, tetapi cepat tidaknya itu biasanya tergantung beberapa faktor ya. Bisa karena ini faktor lokal maupun faktor umum gitu ya. Nah, faktor lokal kayak misalnya nih itu tadi, itu bilangnya tipe jaringan. Jaringannya mau nutup apa enggak, Bu? Nah, ini bisa jadi beberapa hal gitu ya. Kayak misalnya jenis lukanya kayak gimana, ya. Kemudian teknik bedah gitu ya. Nah, teknik bedah mungkin kalian udah pernah dengar kalau misalnya ada bedah sekarang kalau melahirkan ada tekniknya ERAX gitu ya. Nah, itu bisa jadi tekniknya itu berbeda gitu ya. Sehingga proses penyembuhan lukanya juga semakin cepat gitu. Nah, ini contoh gitu ya. Oke, kemudian kalau faktor lokal, kalau misalnya selain luka terjadi infeksi atau hematoma. Hematoma itu apa? Hematoma apa hematoma? Nggak tahu. Nggak tahu ya arek-arek iki istilah gak ono, gak ngerti, gak ngerti. Harus ngerti ya. Nanti penumpukan darah, penumpukan. vena pecah, Bu. Oke. Penumpukan Jadi darah abnormal di mana? Di mana? di pembuluh darah. Di pembuluh darah. Jadi hematom itu kayak gini. Jadi dia bentuknya kayak ada perdarahan melampung tapi di dalam. Jadi bentuknya kayak benjolan, tapi di dalamnya itu bentuknya itu ada kayak kantung darah darah yang menggumpal di dalam. Gitu. Jadi ngantung gitu. Itu hematom. Nah, ini juga akan mempengaruhi proses penyembuhan luka gitu. Jadi kalau misalnya ada luka, dia juga ada infeksi, itu proses penyembuhannya juga akan bisa semakin lama. Oke. Kemudian faktor yang lain, misalnya usia, ya. Usia, jadi proses perbaikan jaringan, penyembuhan jaringan, kalau jaringan yang baru itu membutuhkan waktu. Biasanya kalau usianya muda dia akan lebih cepat
gitu ya, karena proses regenerasi sel, penyembuhan lukanya juga lebih cepat. Kalau yang udah usianya lanjut, biasanya akan lebih lama prosesnya. Apalagi ditambah dengan ini, ada diabetes mellitus gitu ya. Ini juga bisa membahayakan. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini. Jadi ini juga menjadi faktor obesitas. Obesitas juga bisa mempengaruhi malnutrisi. Oke, malnutrisi juga juga berpengaruh. Suara saya sudah bisa didengar nggak sih, Rek? Bisa, Bu. Oke, Terdengar. Bisa Ibu. dengar ya. Bentar, bentar. Oke. Nah, hubungannya apa nutrisi? Ya, kok malnutrisi, kok obesitas, kok malnutrisi misalnya kurang gizi, itu kok bisa mempengaruhi penyembuhan luka? Yuk, menurut kalian kenapa? Kalau orangnya malnutrisi, biasanya penyembuhan lukanya lebih lama. Kenapa ya menurut kalian? Ya, karena apa? Suplai energinya kurang. Suplai energinya kurang. Ya. Jadi orang kalau luka ya dalam tubuh kan prosesnya itu butuh apa? Butuh energi ya zaman. Energinya dari mana? Energinya dari mana? Kan Ibu. Dari makanan. Oke. Nah, biasanya makanya butuh apa? Biasanya kalau yang dianjurkan apa? Kalau luka biar cepat sembuh. Butuh asupan banyak? Banyak apa? Pro, pro, Protein. 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 Selain protein apa lagi? Ayo, kalau misalnya nih, ya, ayo, kamu pernah nggak luka terus diedukasi misalnya? Kalau luka biar cepat sembuh harus makan makan yang banyak. Makan apa? Proteinnya tinggi. Terus apa lagi? Maem, makan buah dan sayur. Buah dan sayur mengandung apa? Zat besi. Mengandung zat besi. Mengandung apa lagi? Vitamin C. Vitamin C. Nah, ini vitamin C dan vitamin A itu adalah ya salah dua ya ini. Nah, beberapa vitamin yang dia bisa mempercepat penyembuhan luka gitu. Nah, biasanya kita bisa mendapatkan dari asupan gitu. Nah, dengan kondisi misalnya dia malnutrisi, ya itu juga akan berpengaruh gitu terhadap penyembuhan luka. Kenapa? Karena kondisi nutrisinya ini dia mengalami gangguan asupannya sehingga untuk metabolisme secara umum itu juga dia mengalami masalah gangguan apalagi untuk proses penyembuhan luka. Nah, biasanya itu terjadi bisa lebih lama. Oke, sama juga dengan ini. Ada anemia. Nah, kemarin kan udah belajar anemia. Anemia apa? Kadar HB-nya kurang. Nah, kadar HB kurang itu suplai oksigennya kurang. Padahal luka itu butuh juga apa? Oksigenasi supaya dia cepat sembuh gitu sehingga
Nah, anemia juga akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan. Begitu. Nah, ini adalah beberapa hal ya. Ini penting ini. Kamu harus tahu ya. Tadi sudah saya jelasin nutrisi. Bu, luka biar cepat sembuh. Nah, kalau secara fisiologis, luka itu butuh dia protein, vitamin A, C, mineral, seng itu zinc, ya, dan tembaga. Nah, ini dia jadi butuh baik makronutrien maupun mikronutrien. Sehingga ini nutrisi ini perlu dipenuhi supaya proses penyembuhan luka bisa berjalan secara fisiologis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perfusi jaringan. Jadi luka itu tidak hanya masalah asupan nutrisinya aja, tetapi butuh oksigen gitu. Ya, sehingga lukanya bisa cepat sembuh. Bu, berarti ini butuh oksigen ya? Iya. Nah, oksigennya itu juga di sini kalau selain itu tadi ya, kalau orang anemia itu kan jadi oksi hemoglobin ya yang diantarkan di sirkulasi darah dia itu kurang. Nah, sehingga berpengaruh ke perfusi jaringan. Nah, di sini juga terkait dengan mobilisasi. Apa mobilisasi? Apa itu mobilisasi? Gerak, Gerak. Ada yang jawab mungkin pergerakan. geraknya mobil, Bu. Pergerakannya mobil. Nah, jadi gerak aktivitas. Oke. Nah, untuk ini luka, misalnya nih, ibu-ibu dan ya, misalnya yang sering akan kalian hadapi itu ibu nifas yang dia mengalami robekan perineum yang telah dijahit. Nah, berarti kan dia ada luka jahitan. Nah, kita edukasi, jadi ibunya juga untuk memperlancar oksigenasi, ya, itu dianjurkan untuk melakukan apa? Mobilisasi dini. Jadi harus bergerak juga gitu. Tapi bukan bergerak terus dia melakukan senam gitu ya, atau misalnya dia langsung squat gitu, enggak gitu. Nah, tapi harus ada pergerakan gitu. Sesuai dengan masanya. Kalau misalnya habis ini ya miring kanan, miring kiri, belajar duduk, belajar jalan gitu. Supaya apa? Ini perfusi jaringannya gitu ya. Jadi nggak boleh juga misalnya terus kalau terjadi luka, dia habis dijahit itu diem aja gitu ya. Nanti ada prosesnya gitu ya. Butuh juga mobilisasi dini yang bertahap ya, tapi nggak langsung terus lari gitu ya. Nanti jahitannya lepas. Gitu. Ya, jadi butuh oksigen. Oke, usia ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini biasanya kalau ini kadang seringnya lukanya gagal sembuh karena lapisan kulit dan jaringannya terpisah. Gaduke wis rada angel ya, lime wis rada usang gitu, anggap begitu. Ya, karena faktor usia biasanya ada penurunan fungsi-fungsi juga gitu. Lalu karena infeksi, nah tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, sekilas tadi. Nah, di sini karena infeksi, fase yang tadi di awal, yang harusnya setelah bleeding, inflamasi, habis itu lanjut ke proliferasi. Nah, di fase inflamasi ini dia agak lama, kok radangnya lama ini terus gitu. Kenapa? Karena ada proses infeksi di mana dia ini bisa memperlambat sintesis kolagen, epitelisasi, jadi epitel-epitelnya nggak terbentuk lama. Nah, meningkatnya produksi sitokin proinflamatori dan kerusakan jaringan tambahan karena dibarengi sama infeksi. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa luka yang ada itu tidak dibarengi oleh infeksi yang lain, gitu ya. Sehingga dibutuhkan perawatan luka yang baik, begitu. Oke.
tadi ada yang ditanyakan tentang faktor yang mempengaruhi luka sebelum saya ke komplikasi? Belum. Ya, itu. Tidak bisa dibungkus ya? Paham Ya, ya? insya Allah. Insya Allah. Oke. Yuk, kita lanjut. Nah, itu tadi proses penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terus, Bu, apakah luka itu nanti bisa nggak ada potensi juga tidak sembuh atau mengalami komplikasi? Iya, bisa juga. Nah, macam-macamnya apa? Contoh beberapa komplikasi yang bisa dialami oleh pada saat penyembuhan luka. Misalnya hemoragi. Hemoragi itu apa? Hemoragi. Hem, hem apa hem? Hem, hemo itu da, Darah. da, darah. Kalau hemoragi itu adalah perdarahan. Nah, nah, ini yang saya bilang hematoma tadi. Jadi kalau hematoma itu perdarahannya internal, dia ngantong gitu. Jadi dia kayak berada di dalam, ya, kayak ada bendungan darah gitu. Nah, atau eksternal, atau misalnya dia ada perdarahan nggak di dalam, nggak ngantong, tetapi dia keluar dari perdarahan. Nah, ini bisa terjadi, makanya kita perlu observasi perdarahan, ya, kurang lebih 1 jam, 24 sampai 48 jam pertama. Gitu, potensinya ada, gitu ya. Misalnya nih, kalau kita misalnya kalau luka tekan perineum setelah kita jahit, terus kok dia keluar perdarahan, gitu ya. Nah, kita observasi gitu, apakah perdarahannya itu karena luka jahitannya itu mungkin biasanya ada yang dia itu merembes gitu ya di jaringan-jaringan yang setelah kita jahit. Nah, itu kita cari ya, apakah lukanya perdarahannya itu berasal dari luka jahitan atau dari yang lain gitu. Lalu komplikasinya bisa juga infeksi. Nah, makanya kita harus apa? Memperhatikan pencegahan infeksi, ya, seperti melakukan cuci tangan, pakai APD, pakai alatnya yang steril gitu, supaya tidak terjadi ini infeksi. Infeksi nosokomial ya, kita udah pernah tuh. Infeksi nosokomial itu yang terjadi pada saat dia berada di perawatan, ya, misalnya di rumah sakit gitu. Atau misalnya infeksi karena proses operasi, ya. Ya. Kemudian juga potensinya bisa juga terjadi komplikasi namanya dehiscence. Dehiscence itu yang bagaimana? Jadi dia itu kalau lukanya gagal sembuh, lapisan kulit dan jaringannya terpisah. Nah, ini biasanya terjadi setelah adanya tegangan yang berlebihan. Misalnya setelah dijahit ya, dia batuk, muntahnya terlalu keras, misalnya batuknya terlalu keras gitu ya. Atau duduk tegak di bed gitu. Nah, terus akhirnya dia apa gagal sembuh, maksudnya eh, lapisan ininya lepas lagi gitu ya, kulit sama jaringannya gitu. Nah, ini biasanya dehiscence ini sering terjadi, komplikasi ini pada klien-klien yang dengan nutrisi yang buruk, malnutrisi. Kita bicara mal itu belum belum tentu kekurangan gizi. Kalau obesitas itu juga masuk gitu. Jadi gangguan nutrisi mal gitu. Gangguan nutrisi itu bisa kurang, bisa lebih, ya, over. Ya. Di atasnya overweight itu ada obesitas gitu. Atau misalnya infeksi, pasien-pasien dengan infeksi itu juga sering terjadi komplikasi dehiscence. Ya, jadi lukanya gampang ini apa namanya, lama sembuhnya. Atau eviscerasi. Nah, ini biasanya, nah ini bahaya ya. Eviscerasi itu jadi organ-organnya itu keluar dari pembukaan luka gitu. Misalnya luka bekas operasi sesar gitu ya.
Nah, itu tiba-tiba keluar tuh organ yang ada di dalamnya. Misalnya ususnya keluar dari luka jahitan gitu. Nah, ini bahaya ya. Ini biasanya butuh dijahit ulang ya. Jadi harus dibedah ulang, di repair seperti itu. Nah, ini biasanya keluar itu biasanya ya disertai nyeri, disertai perdarahan gitu karena organnya keluar melalui pembukaan luka ini. Oke. Lalu bisa juga komplikasinya namanya fistula. Nah, fistula ini adalah lubang abnormal di antara dua organ dan di antara organ dan bagian luar tubuh. Nah, ini biasanya gini. Biasanya jadi gini. Contohnya ya, hmm, pada pasien misalnya dia dengan kanker gitu. Jadi di kan saluran kemih ya, contoh ya, saluran kemih sama saluran reproduksi ya, vagina sama anus, itu kan tiga saluran yang berbeda. Nah, fistula fistula itu dia berada, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oh, oke, oke. Tapi kok nggak kelihatan ini? Nah, ini contoh ya, misalnya gambarnya gimana? Ini kalau misalnya ini perut ya, ini cuman nggak kelihatan. Jadi saya kok tak pakai kerennya hitam aja deh. Oke, biar kelihatan. Oke. Nah, ini kan misalnya nih ya, ini misalnya jaringan, eh, ini kan ada saluran, ini kalau dari pinggir aja ya, kalau dari pinggir itu kan ada saluran, ini misalnya ini saluran vagina ya, oke, ini saluran kencing, ini, nah di sini kan usus besar. Nah, ini kan tiga yang berbeda ya. Ini masuknya nanti ke saluran kemih, ini rahim, yang ini. Nah, ini kan saluran usus besar. Nah, fistula itu ini kan harusnya terpisah ya. Nah, fistula misalnya pada pasien dengan kanker, nah ini terjadi di sini. Misalnya antara anus ya, anus sama vagina, sorry, sama saluran reproduksi yang ini. Nah, ini ada lubang. Jadi dia bisa nyambung. Paham ya? Gitu. Nah, itu namanya ini lubang yang abnormal di antara dua organ ini namanya adalah fistula. Gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada apa? Nah, ini memang abnormal ya. Biasanya bisa terjadi pada pasien kanker, pada orang yang dengan radiasi. Gitu. Ya, sorry. Oke, terus tak sambung lagi. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Itu fistula ya. Jadi dia itu lubang abnormal di antara dua organ, ya. Dan bagian luar tubuh biasanya ini pastinya penyembuhan lukanya terlambat, misalnya karena adanya infeksi, kanker seperti itu. Itu itu adalah komplikasi. Oke, ada yang ditanyakan bisa? Tidak itu. Untuk konsep tidak. Oke. Oke, sekarang gantian. Nah, ini kan konsep ya. Nanti tugas kalian adalah lanjutannya nanti kalian pelajari ya yang sudah saya share ke kalian. Hmm, eh, bentar. Ini ya, nanti kalian pelajari. Ini kan sudah nih ya. Ini kalau yang di handout
saya jelasinnya, saya menuliskannya lengkap gitu. Nanti kalian bisa menambahkan materi apa namanya jelasan dari saya yang di PPT. Oke, nah selanjutnya nanti kalian pelajari ini tentang luka-luka yang sering terjadi pada kasus kebidanan. Ini nanti kalian belajar gitu. Nah, terus bagaimana sih perannya? Jadi kalau kalian jadi bidan itu apa saja yang harus dikuasai? Gitu. Nah, nanti di KDPK ini kita akan mempraktekkan penjahitan luka yang basic dasar gitu ya, dasar-dasar saja gitu. Nah, nanti kalau penjahitan luka jalan akhir dan satu yang perineum nanti ada di mata kuliah usaha persalinan di semester 4. Oke, nah di sini tadi itu kan luka. Nah, luka berarti kan harus ditangani ya. Nah, supaya tidak terjadi perdarahan. Bagaimana? Supaya terjadi perdarahan, ya kita perlu untuk melakukan misalnya kalau luka sayatan, ya kita perlu untuk melakukan heading atau dijahit gitu ya. Nah, jahitan fungsinya apa? Supaya tidak terjadi perdarahan, nggak infeksi, lalu kita menyatukan tepi-tepi kulit sehingga nanti kembali menjadi kulit yang seperti sedia kala. Nah, ini prinsip-prinsipnya ya. Ini prinsip-prinsipnya nanti kalian bisa pelajari sambil ini di pertemuan selanjutnya bisa melakukan praktikum ya. Nah, ini macam-macam jahitannya gitu ya. Oke. Jadi intinya pada saat kita mengautkan kita nggak boleh terlalu kendor, nggak boleh terlalu rapat. Nah, tetapi kita harus tepinya harus menyatu gitu ya. Oke, ini jahitan yang basic. Nah, biasanya kita jahitannya satu-satu. Nah, ini kayak gini. Ya. Nah, kalau kita lihat ke bawah, nah ini jahitnya satu. Gitu. Kita mau menautkan, mana ya ini? Sebentar. Aku mau nyari ini. Mau nyari pointer. Nyari pointer. Oke. Nah, ini kan kita mau menautkan. Ini jaringan yang ada di bawahnya. Nah, sehingga kalau kamu tahu jarumnya itu bentuknya gini, melengkung gitu ya. Nah, itu nanti dimasukkan, nah, supaya apa? Nah, kita mau menggapai ini. Nah, benangnya nanti masuk lewat sini, set, like that. Nah, ini set, ya, supaya nanti perdarahannya berhenti dan kulitnya dia bisa menyatu. Gitu. Oke, nanti ini teorinya kalian bisa pelajari sama nanti detail daftar tilipnya. Minggu depan kalian pelajari ini dan ini ada kelompok yang sepertinya saya baca ada kelompok yang membuat job sheet ya. Jadi nanti bisa dikumpulkan job sheet-nya terkait ini job sheet untuk heading ya dan perawat luka. Nanti bisa untuk selanjutnya bisa dipresentasikan gitu job sheet yang ada di depan teman-teman gitu ya. Nanti sambil kita demokan bagaimana caranya untuk melakukan rawat luka. Itu sih ya hal-hal yang perlu diperhatikan seperti terkait dengan pencegahan infeksi, bagaimana meletakkannya, jangan sampai terkontaminasi. Lalu pastikan kondisinya lukanya bersih dan lain sebagainya. Setelah dibersihkan juga kita perlu ditutup ya. Kalau misalnya itu jenisnya lukanya harus ditutup ya ditutup dengan tasa saja gitu. Supaya kalau kita pakai kasa itu fungsinya juga dia kan oksigenasinya jalan juga karena tidak tertutup dia itu kan ada por-pornya ya. Seperti itu enggak terus tutup tapi dia hampa udara nanti bisa busuk lukanya
Gitu. Itu sementara. Nanti videonya coba nanti saya coba sematkan ya. Tadi saya tak pas saya cari kok videonya kok nggak ada. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, bisa dipahami ya. Harapan saya nanti kalian pelajari juga, pelajari ulang materi-materi secara lengkap. Oke, nanti kalau misalnya ini juga bisa lihat juga ya di YouTube gimana caranya writing gitu. Sebelum kita nanti di pertemuan selanjutnya melakukan demo untuk praktikum. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Betul, Ibu. Boten, Tidak, Ibu. tidak, boten dan tidak. Baiklah, kalau begitu, yuk kita foto dulu. Ibu Sebelum, izin kamera saya rusak. wah, berliangan, alasan. Itu, blur gitu. Iya, kameranya depan pecah, Ibu. Oh, depan pecah. Belakang enggak? Belakang enggak. Ya, ini aku pengen tahu siapa yang tidur. Paling terus langsung bangun. Ah, udah selesai kuliahnya, udah selesai. Langsung bangun. Oh, itu Elma ketahuan. Iya, Maya. Enggak, Bu, Ah, tadi dengerin tapi enggak pakai kerudung. oh, ya, ya, oke. Oke, nanti nanti dipelajari ulang ya, pelajari lagi ya. Harapan saya online offline kalian juga harus 100% gitu. Ya, mengikuti begitu ya sehingga nanti pemahamannya bisa optimal gitu. Nggak hanya nanti kalau offline online bisa disambi tapi nggak didengar beneran. Karena nanti hubungannya ya pada saat kamu melakukan praktikum, melakukan operasi atau tindakan, itu kamu harus ngerti yang kamu lakukan itu apa. Tidak hanya kamu melakukannya hanya secara prosedural, pokoknya melakukannya pokoknya IG, tapi kamu harus tahu. Misalnya rasionalisasinya, nanti job sheet-nya diisi ya, kayak rasionalisasinya ya, kayak misalnya, oh kamu ngapain sih kok membersihkan, misalnya pakai normal salin, apa rasionalnya? Kenapa kok pakai cairan gitu? Kenapa kok nggak pakai alkohol aja? Terus kamu melakukan misalnya kok ditutup pakai kasa, nah itu apa alasannya? Jadi gitu. Jadi tidak hanya misalnya kamu ngertinya, oh itu udah urutannya kayak gitu, udah tertilik atau langkah-langkahnya. Tapi kamu sebagai seorang sarjana itu harus paham ya basis berpikir ya. Oke, saya tag 1, 2, 3 yang nggak ada fotonya berarti nggak ikut. Nur Sodiko sama Putri itu jejer, jadi dia kayak kembar banget gitu. Yuk, sing gak ono Enggak, Bu. fotone, oh enggak apa-apa, ketemu kembaran di sini. Sing gak ketok, gak tak absen. Yuk, 1, 2, 3. Oke, oh Nisa harus gitu ya. Ada 2 ya. Salsabila gak ketok salsabila nih bisa salsabila. Salsabila, salsabila gabung sama siapa? Gabung sama Olin, Bu. Sama Olin. Oke. Di ini pada di anu semua Pak, asrama toh? Iya. Mm-mm. Nggak Apa ini semuanya, sebagian Ibu. berapa? 50% ada? Ada. Oh, ada. Oke. Ya, kalau misalnya di asrama kan kalian bisa belajar-belajar bareng nanti ya. Saat
nanti demo mungkin pada saat demo pas praktikum itu kan kalian nggak bisa mungkin semuanya nyobain satu-satu, tapi kalian harus latihan ya, karena nanti OSD-nya kalian harus mempraktekkan satu-satu ya, jadi bisa nanti antar teman gitu. Oke, saya kira itu ya untuk hari ini.